aja. Selamat malam Sportmania. Kembali lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini bersama saya Marco Tampubolon. Untuk sementara saya menggantikan posisi Boy Noya yang jadi atlet lari saat ini di Bali. Tapi formasinya yang lain lengkap, tidak ada berubah. Masih dengan formasi yang sama, masih ditemani Bang Roni Pangemanan, jurnalis senior, analis handal, pundit sepak bola, pokoknya klop semuanya di sini. Ampun Marco, ampun. Panutan saya ini, idola saya. Dan kita hari ini, kita tahu kemarin udah ada Garuda Calling, di mana ada 27 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk dipersiapkan menghadapi 2 laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, kita akan mengorek, kita akan kupas lagi, kita akan dalami lagi ini skuad ini. Bersama makanya kita undang saat ini Bung Harpa, Haris Pardede. Nah, gimana Bung Harpa? Ini dia nih. Ini jagoannya ini di timnas nih. Karena sampai ada A1-nya gitu. Kalau nggak makanya kita biarin aja dia yang ngomong. Betul. Ya kan? Kita tenang aja. Betul. Kita panjang-panjang. Kan? Kalau nggak lewat Bung Harpa, bukan A1 kan? Ya. Kalau saya A1, jadi A2. Bung Ropan A0 ini. Lebih tajam lagi. A setengah. Betul. Nah, ini ada dua di sini. Pundit kita ada 2 analis sepak bola kita. Kita akan bicara soal timnas dan kita gas nih timnas ini. Karena kita mau kupas dulu nih gimana kira-kira kekuatan 27 pemain ini untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Nah, Bang Ropan, kira-kira pertama-tama nih, catatan Bang Ropan dulu dari 27 nama ini. Apa yang bisa Bang Ropan ambil nih catatan? Iya, yang pertama tentunya sayang memang kita tanpa Ole Romani. Yes. Itu yang paling yang ditunggu banyak orang. Betul. Itu. Dan sangat disayangkan dia harus cedera, harus naik meja operasi, dan akhirnya tidak ada di antara 27 pemain itu kan. Dan kedua, catatan adalah tidak dipanggilnya Arhan dan Asnawi. Padahal kalau bicara Arhan kan lagi bagus juga sebenarnya di Bangkok United, reguler bagus, tapi tidak ada. Cuma masalahnya, kalaupun Arhan datang, itu nggak ada gunanya. Dia berada di posisi bek kiri, terlalu menumpuk di sana kan, dan pasti dia tidak akan bermain. Tidak mungkin menggantikan Calvin Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama. Itu saya pikir yang menjadi pertimbangkan oleh Patrick Kluivert tidak memanggil dia. Asnawi juga kan tadinya diharapkan, tapi tidak bisa bermain. Mungkin di sana ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, sehingga agak sulit ya. Persaingannya cukup sulit sekali. Tapi memang banyak, kalau bisa dilihat, banyak juga netizen, penggemar sepak bola kita mengharapkan ya kalau bisa ya dari banyak yang dari sana, dari luar. Dan catatan yang terakhir buat saya sebelum Bang Harpa akan ambil alih pembicaraan pada hari ini, malam ini adalah di antara semua pemain itu kan ada 15 abroad, 11 Liga Super. Ada 1 pemain yang luar biasa. Tom Haye yang tanpa klub. Itu menjadi catatan penting yang akan nantinya saya lemparkan ke Harpa. Bagaimana dia bisa melihat dengan Tom Haye gelandang elegan kita. Ini anomali sebenarnya. Itu dia. Pemain yang direkrut tapi belum punya klub. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari 27 nama ini nggak ada muka baru sama sekali. Semuanya udah punya cap. Nggak ada ya. Kalau dulu kita kenal ada Malik Rizaldi, terus ada Septian juga. Muncul Beckham. Nah, hari ini di 27 ini sama sekali nggak ada wajah. Saya pikir Harpa, Bos. Saya pikir Excel akan muncul kan? Itu dia. Tahu, kan? Tadi saya juga berpikir itu. Gitu ya? Layak juga untuk dicoba lah. Nanti kita akan bahas lini per lini nanti. Lini per lini ya. Makanya saat ini kita persilakan. Persilakan dulu Bung Harpa ini. Gimana catatannya? Dari senior saya juga harus mencetak gol. Kalau saya tadi dipesankan sama Bang Boy, kamu umpan-umpan aja. Umpan. Ini eksekusi. Yang penting passingnya bagus. Passingnya bagus, bola-bola daerah. Baik. Nah, kalau tadi bicara soal clinical. Nah, ini kan banyak gol-gol kita atau clinical kita juga hasil bangunan serangan dari Tom Haye. Tadi Bung Ropan sudah menyinggung juga soal Tom Haye. Memang ini menarik ya. Mungkin salah satu dalam sejarah kita ada pemanggilan pemain tapi tanpa klub. Tanpa klub ya. Ini unik ya. Dulu ada kejadian seperti ini waktu dualisme dulu kan. Itu kan anomali ya. Ini sisi lain. Iya betul. Kita short of udah bicara Paul Sodata. Jago-jago banyak. Tapi kita bicara yang sisi lain. Jadi ini menarik nih. Nah, jadi saya lihat ini Tom Haye udah jadi orang Indonesia sekali dia. Artinya last minute. Selalu last minute. Musim lalu juga last minute dapat klub. Bahkan udah lewat menit malah. Setelah udah 1-2 pekan dia udah baru dapat Almer City kan? Almer City. Setelah sebelumnya sempat digadang-gadang mau ke Como. Betul. Almer City. Nah, sekarang pun demikian. Setelah
transfer bulan awal September. Ya 1-2 September lah. Kan 31 kalau nggak salah jatuhnya hari Sabtu. Iya. Jadi sekitar semingguan lagi lah. Semingguan lagi. Jadi sampai dapat nanti hari kerja minggu berikutnya. Nah, meskipun informasi terakhir dari agennya mengatakan ada kemungkinan dia ke Bangkok United maupun Persib. Ya, ini yang perlu ditanyakan. Tapi belum ya, baru negosiasi. Ini masih rumor. Masih rumor. Tapi agen. Tapi ini ada screenshotnya. Ada screenshotnya. Nah, berarti kan udah Nah, cuman kan banyak pertimbangan tentu kan, mungkin soal gaji, soal mungkin nanti tinggalnya begitu, macam-macam lah. Kita mesti menghargai. Meskipun kalau saya pribadi berharap, boleh dong berharap yang bersangkutan stay di Eropa lah, kalau bisa. Dua tim kalau nggak salah tadi terakhir baca-baca itu apa? Buriram sama Persib Bandung. Bangkok United. Bangkok United. Ya, katanya. Berarti sama Pratama Arhan ya? Iya, Bangkok sama Pratama Arhan. Ketemu pertama. Betul. Jadi ya Liga Thailand memang ya kita harus akui di atas kita lah. Tapi kan nggak beda jauh juga gitu. Dan sebenarnya usia dia kalau menurut saya ya masih prime lah 29-30. 30. Masih bisa 2-3 tahun lagi. Jadi agak sedikit disayangkan. Tapi balik lagi soal Garuda Calling atau Garuda memanggil. Yang menarik juga tadi sudah saya sempat dengar Bung Ropan mengatakan ada 11 pemain lokal. Ini kalau dipresentasikan 40%. Dari Super League. Kita bukan bicara lokal diaspora, enggak. Betul. Yang main, jadi kayak Jordi Amat itu hitungannya Super League. Itu 40%. 40%. Ini kan relatif banyak ya. Ya dibanding era-era sebelumnya. Iya. Di era Sintayong sampai awal Kluivert pun setahu saya ini paling banyak. Malah saya pikir itu 13. Iya. Saya pikir. Karena ada 1-2 pemain yang kalau Excel masuk atau Septian masuk kan. Malik Rizali masuk kan bisa 13 itu. Di antara itu kan. Cukup banyak dan saya rasa ini juga bagian dari apresiasi Patrick Kluivert dan timnya untuk menghargai yang memang mampu. Tapi kedua tentu tantangannya nanti tanggal 5 sama tanggal 8. Berapa banyak dari mereka yang akan bermain dan nanti tanggal 8 dan 11 Oktober berapa banyak dari mereka yang akan dipanggil ke Saudi. Ya berarti kan 27 pemain dipanggil masuk daftar susunan pemain biasanya 23 ya. Berarti akan ada sekitar 4 pemain yang nanti nggak masuk DSP. Ya, dan dari 2-3 itu nanti siapa yang starter? Ya, karena nggak mungkin kiper, karena kiper cuma bawa 3 nih. Betul. Ya. Cuman ada Hernando Ari, Nadio, sama Emil Audero. Ya. Nah, tadi menyinggung Tom Hai juga, masih karena sempat disinggung Tom Hai. Menurut Bang Ropan, tanpa klub itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Ya pengaruh soal dia kebugaran dia. Terlepas dia harus bisa menjaga kondisi dia kan. Dia harus mungkin pagi lari. Tapi lebih bagus kalau ada klub. Iya. Dia bisa tahu, dia bisa bermain di sana kan, makanya jam bermain itu kan dia dapatkan. Dia percaya diri juga kalau dia tidak ada klub dia cuma harus latihan terus. Beda kalau sendiri ya. Beda. Walaupun dia punya pelatih khusus, pelatih fisik, tapi lebih baik kalau dia dalam satu klub. Itu kan sudah terjadwal dengan baik. Latihannya kapan, pagi, sore atau malam kan. Dia tertata dengan baik. Untuk mau gymnya bagaimana. Jadi dia bisa lihat, dia bisa bermain. Ya terserah bermain 30 menit, tapi kan dia bisa ukur di situ. Iya, tapi ngomong kita harus dorong Tom Hai untuk segera dapat klub. Karena apa? Kalau dia nggak dapat klub, jadi podcaster bahaya gitu. Nah, kalau Marco dorong dia jatuh, jangan dorong. Ya. Harus disemangati. Kita harus semangatin dia dapat klub. Kalau nggak dia jadi podcaster kita lewat. Iya. Dan gini juga ya. Kenapa ini tadi relate? Saya selalu menerima umpan dari Bung Ropan nih. Karena tadi bicarakan bagaimana Tom Hai itu penting dapat klub. Kenapa? Kebugaran. Tadi kata pertama yang muncul ada kebugaran. Kenapa? Karena tantangan ini ada 3 red flag untuk kita nanti main di Saudi. Pertama, tentu cuaca kita semua tahu di sana panas Oktober. Tapi ada kontradiktifnya, di saat yang sama para pemain Saudi ini banyak yang bermain di liga lokal. Jadi mereka udah aklimatisasi udah aman tuh. Udah aman. Udah aman. Mereka udah berbulan-bulan main di tempat mereka sendiri. Cuaca udah nggak ada isu. Kita masih harus aklimatisasi juga. Dan yang ketiga, sebagian kita sepakat backbone kita adalah pemain diaspora yang main di Eropa. Oktober itu udah dingin, Marco. Artinya dia akan datang ke Saudi yang mungkin di sana udah 8 derajat, di situ 35. Wah, ini jadi aklimatisasinya akan lebih susah lagi. Betul. Karena dia dari iklim dingin ke iklim yang memang kita lanjutlah panas gitu. Dan berarti pilihan untuk tampil di Gelora Bung Tomo ini masuk akal nggak sih sebenarnya? Karena katanya kan sebenarnya untuk aklimatisasi juga. Gitu. Sebenarnya kalau saya boleh berpendapat ya, menurut saya harusnya away aja. Harusnya away, bahkan ya ke Kuwait atau ke UAE terserah. Ya, karena di sana cuacanya udah lebih mirip. Gitu. Dan mentalitasnya yang kedua juga kita tahu kan dalam 2 tahun terakhir kurang lebih kita hanya 1 kali menang away di Midin. Round 2. Oh iya, itu yang menang 3 kan? Nah, menang 3-0. Artinya kalau kita main away, sebenarnya ada 2 isu yang bisa kita coba tes di sana. Mentalitas ketika main away dan juga cuaca yang nanti akan ekstrim. Kita pernah punya pengalaman buruk
berbicara dengan away ini di 2010. Kita cuma kalah 1 kali di final, main di Malaysia 3-0, nggak jadi juara. Jangan sampai kayak gitu juga. Tapi ya kita tentu saja pasti PSSI udah berpikir lah tentang gimana menyesuaikan nanti aklimatisasi cuaca dan segala macam untuk para pemain. Cuman yang menarik juga sebenarnya bahwa away ini juga sangat dibutuhkan pemain karena memang ya itu tadi ya, kita cuma baru menang 1 kali. Kalau di putaran ketiga kita nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Hanya di round 2. Kecuali draw kan lawan Bahrain itu kan 2-2 sama Arab juga. Satu sama. Satu sama gitu. Selebihnya memang kita nggak menang. Iya, berarti memang ya oke lah kita baru main di Gelora Bung Tomo melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, kalau kita bedah lagi per lini nih kekuatan dari timnas senior U27 nama di lini kiper dulu ya. Kiper cuma ada 3 nih. Iya. Tanpa Martin Paes. Martin Paes cedera. Iya. Akhirnya dia udah sounding juga lewat Instagramnya, katakan bahwa cedera. Tapi nggak dikasih tahu nih cederanya apa. Nah, kalau Bang Ropan melihat komposisi 3 kiper ini, gimana? Saya pikir nggak ada masalah ya dengan Martin Paes tidak bisa bermain ya. Masih ada Emil kan. Dan ini kan Garuda Championship Series yang dinamakan ya. 3 negara dan Nadeo juga sama. Hernando kan ada, jadi cocok pas lah untuk bisa dicoba mereka di uji coba ini. Coba yang 2 nanti. Dan pasti Emil kan akan dapat tempat pertama. Pasti Emil dong kan akan bermain. Ya. Mungkin itu tantangannya nanti apakah Patrick Kluivert berani untuk merotasi, gitu. Misalnya apakah pertanyaan dulu. Ya oke. Karena udah dikode dari tadi. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama saya Marco Tambubolon dan juga Bang Ropan dan Bung Harpa. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Bung Harpa tadi. Iya, soal penjaga gawang ya tadi yang sempat terputus. Jadi sebenarnya ya kalau kita saya tadi berharap sebenarnya Martin Paes kan fit, kemudian nanti 2 pertandingan dirotasi. Satu mungkin Emil, 1 Paes, 1 sebaliknya. Tapi kita semua tahu Paes tidak bisa tampil karena ada cedera pangkal paha. Di bangku cadangan ada Nadeo dan Hernando. Kalau menurut saya nggak ada salahnya juga dirotasi. Cuman tinggal siapa nih yang dirotasi. Kalau Emil udah pastilah minimal 1 match dia mainin. Mungkin nanti tanggal 8-nya si Nadeo atau Hernando bisa saja. Karena kita nggak tahu nih situasinya Martin Paes seperti apa. Karena dia berkejaran dengan waktu sekitar berapa? Sekarang mungkin 47-48 hari lagi sampai tanggal 8 Oktober. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Itu nggak ada salahnya. Tapi ya itu kembali lagi kebijakan ke Coach Patrick. Tapi kalau kita lihat sebenarnya riwayat dari Martin Paes sebenarnya dia udah, kalau ini kan dia nggak dipanggil ya, berarti udah ada 4 pertandingan dia nggak main bersama timnas. Mulai dari lawan China, yang akumulasi kartu, lawan Jepang ada Emil yang main, terus sekarang 2 pertandingan lawan Kuwait dan Lebanon. Apakah ini yang menjadi jalan bagi Emil untuk bisa akhirnya nanti menjadi kiper utama? Kira-kira gimana Bang? Sebenarnya kan bicara jalan kan sejak dari Australia itu. Paes dan dia bermain di Jakarta dengan Cina dan Jepang kan itu sudah jalan buat dia dan Patrick Kluivert memberikan kesempatan dan Emil bermain memang bagus luar biasa dia bermain, dia membuktikan kepercayaan diberikan oleh pelatih kepala ya, sehingga ini yang menyulitkan. Saya pikir dengan Emil bermain bagus justru yang lebih pusing adalah Kluivert. Siapa yang gua mau pilih siapa ini sebenarnya? Dua-dua bagus. Jadi tinggal tergantung siapa yang fit terakhir untuk melihat kondisi itu di terakhir penampilan untuk bisa bermain nantinya. Nah, itu yang kalau Paes ada, dia akan ya tergantung pelatih kiper lah. Short ya yang akan melihat itu dia. Tetapi ketika Paes nggak datang atau Paes nggak bisa datang, tinggal ada Emil. Saya pikir ini ada keuntungan besar untuk Nando. Terlepas ada kita punya Nadeo, karena ini main di Surabaya. Di depan publik sendiri. Jadi pertama Harpa bilang udah oke, katakan memang pasti Emil main lawan Kuwait ya. Lawan Kuwait kita menanglah 2-0 lawan Kuwait misalnya. Walaupun mendahului ini kan, katakan kan ini. Kita harus yakin, optimis. Jangan kita kalah, nggak boleh. Kita di kanan. Kualitas kita di atas Kuwait dong, kita lebih bagus dari Kuwait, jadi kita menang. Mungkin kedua bisa dicoba oleh Patrick Kluivert kan. Main di Surabaya dukungan kuat, Nando. Hernando, Akamsi, Nando main. Dan bukan tidak mungkin Nando akan membuktikan lagi daripada dia nggak pernah dapat kasih kesempatan. Sama seperti Patrick memberi kesempatan ke Beckham Putra. Beckham Putra dipanggil orang kan Pika nggak main. Tahunya dikasih kesempatan malah di Jepang dimain lagi. Repeat order. Sekarang panggil lagi. Jadi kita akan tunggu nantinya Nando ini untuk ditampilkan di
Gelora Bung Karena Tomo. memang Hernando mau bagaimanapun juga mengawali perjalanan timnas Oh ini. iya. Sebenarnya. Dia yang pertama-tama Dia kan awal dari putaran pertama dengan Brunei, masih ingat kan? Iya, Di 6-0, putaran pertama, 6-0. ya kita bisa ini ke putaran kedua. Kan Nando semua yang mendapat kesempatan. Ya dia baru mulai agak terpinggirkan setelah Martin Paes datang, ya di Arab Saudi. Dan yang saya suka itu ketika ada Martin Paes, kemudian dia dalam tanda kutip tersingkir, dia nggak pernah gusar. Kalau menurut saya ya, Iya, dari nggak. gesturnya itu. Bener ya? Iya, enggak, dia minder ya. Itu, Nggak minder. yang dia mau belajar Mau ya. belajar di Persebaya juga oke lah, mungkin ada 1-2 dia error, itu normal, tapi dia isinya nggak keluar-keluar lah. Iya. Jadi dia fokus aja, dan when it comes chance-nya dia nanti di Surabaya mungkin diturunkan yang tanggal 8, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi mengisi kekosongan yang mungkin saja kita butuhkan. Karena sekali lagi dalam sepak bola, ini sekarang kita bicara Martin Paes cedera. Oke, masih ada Emil. Lah kita nggak tahu 40 hari lagi. Karena masih ada 40 hari amit, Emil. Iya. apalagi liga udah jalan. Liga udah jalan, amit-amit kan gitu. Iya, Jadi segala sesuatu bukan hanya plan B, plan C, plan D kalau perlu. Iya, Termasuk juga pemanggilan Klok kan karena Ivar Jenner nggak main. Nah itu untuk jaga-jaga seperti itu kira-kira. Tapi benar, Harpabi yang saya tambahkan. Jadi Nando itu anak yang artinya dia mau fokus dengan karir dia. Iya. Dia tidak pernah mengeluh. Iya. Kehadiran kiper-kiper apalagi pas datang kan, udah dia tersingkir misalnya. Datang lagi Emil, lebih berat lagi kan. Iya. Posisi dia, gua nggak bisa main. Tetapi kan dia selalu bisa berkata bahwa kedatangan mereka saya senang. Ya, betul, Saya betul. mau Kalau belajar itu kita- terus dengan mereka, kita bisa dengan mencatat. pas, dengan Emil datang biar memacu saya juga. Iya. Untuk bisa tampil baik di klub saya untuk membuktikan bahwa saya bisa bersaing kan bagus. Ya. Tidak Itu merasa minder gitu. Dalam beberapa wawancara selalu Iya kan selalu diungkapkan oleh itu Hernando. saya puji tentang apa yang Kalau dilakukan Bang oleh- Ropan muji kita juga. Iya. Untuk seorang Hernando, Iya. ya. Hernando Aris Setiadi. Mental dia bagus. Nah, karena kita udah bicara kiper, kita sedikit singgung dulu sekarang Emil Audero yang akan main di Serie A, Serie A. bersama Cremonese. Cremonese. Dan sampai saat ini belum ya, karena baru akhir pekan ini ya mulai Serie A. Iya. Dan dia juga belum debut di sana. Kemungkinan dia jadi kiper utama nggak sih? Dia sudah main sebenarnya di Coppa Italia kemarin. Oh, Kalah adu penalti lawan Palermo. Lawan mantan klub dia jadi Iya. pinjamkan Palermo adu penalti. Iya. Jadi 5 penalti Palermo tuh masuk semua. Gagal dia. Dia tangkap. Bukan salah dia. Bukan salah dia. Dia udah main lawan Palermo. Palermo. Jadi gagal itu penalti. Bagus lah kalau dia gagal lawan Palermo. Artinya dia lebih fokus untuk di Serie A kan. Iya. Tidak bercabang-cabang kan. Tapi yang penting bagi dia adalah menit bermain dia dimainkan sejak awal. Iya. Gitu. Dan sampai adu penalti. Berarti ini jawaban dari pelatih di Cremonese bahwa dia lah kiper nomor 1. Nomor 1. Ya, dan nomor Iya punggung kan juga nomor 1. Iya, nomor 1. Itu kan salah satu pertanda kan. Iya, padahal dia dilepas dari Como kan, dia Iya, buktikan ke Fabregas nih, gua nih nomor 1 nih. Jadi starter. Dan lawan Milan loh nanti, Harpa. Iya. Oh, ya lawan Milan. Main di San Siro lagi. Cremonese lawan Milan, Sassuolo Napoli. Juara bertahan Napoli. Luar biasa. Kapan dulu Rame. kita membayangkan pemain kita lawan Milan, lawan Napoli? Iya, benar kan? Kapan kita? Sampdoria yang ada dulu, siapa si Kurniawan dulu. Kurniawan dulu ya, dan Kurnia Sandi juga dulu. Sandi kan, main di sempat. sana. Sekarang ada lagi nih main di Sassuolo sama main di Cremonese, main lawan Milan lawan. Dan di Belanda juga dua klub kan di Renders di Pek Zwolle dan juga Nijmegen si Vernon juga di papan Main ini di- juga 2 kali menang dua-duanya. Betul. 2 kali menang dua-duanya, luar biasa. Ya. Iya. Nah, oke lah kita beres dulu di kiper nih. Sekarang karena cuma ada 3 nama di kiper. Iya. Nah, sekarang kita lini belakang nih ada berapa? 6 ya, 6 pemain kalau nggak salah yang di lini belakang dipanggil sama Iya, Peter kurang Kluivert. lebih lah ya. Bukan di mana di bek pokoknya tengah, masih kalau di trio. belakang kan menyangkut bek tengah, Bek kanan, kiri kanan. Kiri kanan Iya. kan banyak berarti kan. Kalau Iya. bek tengah aja 5 mungkin. Oh, kalau dari pemanggilan kemarin dipisah, jadi cuma back dipisah. yang tengah sama kalau yang kiri kanan dimasukin di sayap. Ke sayap, Masih di iya. sayap banyak pemain. Iya. Jadi ya ada trio lah di sana, ada trio Justin Hapner, siapa Rido, Rido sama Hilgers, Jay. Jay. Jay, Nah, 3 ini performanya Jordi gimana Amat di juga belakang? ya. Jordi Iya. Amat Iya. ya dipanggil lagi terus. Nah, yang 3 ini dulu nih. Yang ini yang kata apa? Netizen yang paling suka kan yang 3 ini. JJR. JJR nih, trio Justin Hapner, terus Rido dan Jay. Kalau Bang Ropan melihat- memang kalau melihat 3 nama itu yang Marco sebut, Iya. artinya mereka sudah dapat chemistry. Yes. Lawan Arab, lawan Bahrain kan bagus, clean sheet, apalagi bermain Jakarta kan, lawan Cina juga kan, jadi memperlihatkan yang oke. Cuma memang kalau untuk uji coba seperti ini, saya pikir karena ada U23 juga main kan, Iya. ya apakah Mesilgas, Yassin Hapner itu bisa pindah apa enggak, tapi kan artinya dia dipanggil juga di Iya, 27. iya. Mungkin bagi Kluivert dia ingin tetap mau coba ini, 3 ini yang bisa ke depan di putaran keempat kan 3 ini. Iya. Ya walaupun saya pikir lebih enak ya dia ke U23 lu memperkuat U23 karena ada Mesilgas itu, ada Jordi Amat juga Iya. bisa bermain, tapi pemikiran dari Kluivert yang saya pikir dia akan coba dulu ini. Yang 3 ini yang sudah kuat, sudah bagus, mereka sudah dapat chemistry mereka untuk bisa bermain melawan Kuwait.
Ya jadi kalau menurut Bang Ropan kemungkinan ada peluang mereka ini sebenarnya nanti mungkin akan dipecah juga nanti ke U23 nantinya. Ya, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin kan, karena pertandingan terakhir lawan Korea kan. Iya, karena memang U23 juga agendanya agenda penting bukan uji coba. Ini kita bicara AFF kualifikasi Piala AFC U23. Ya, yang paling penting tanggal 9 September. Iya, 9 September itu. Makanya saya pikir mungkin saya bisa dengan Harpat tadi sebelum sini masuk. Mungkin ya itu dikasih main di full dulu, main lawan Kuwait kan kita ambil kita menang. Kemudian tanggal 8 mungkin ada pergantian dia di switch untuk bisa bermain bisa saja di U23. Tapi kemungkinan kan itu harus balik ke klubnya. Ya itu mungkin kan klubnya juga masih libur. Nah, tapi Solo udah harus main dong. Siapa ini yang bisa Justin Hapner dan juga Marcelino Ferdinand. Yang mungkin aja yang masih umurnya masih di bawah 23. Mungkin aja dia tanggal 5 main di senior. Kemudian nanti tanggal 9 dia main di AFC U23 lawan Korea Selatan. Apakah mungkin kita nggak tahu. Tapi yang pasti satu begini. Kalau kita lihat ya, back ini kan ada center back ada 5 tadi. 5. Di luar JJR itu ada Jordi Amat sama Mes. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini mungkin aja saat yang paling menarik untuk mencoba 4 back. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau kita lihat di Sassuolo Jaitses itu dalam formasi 4 back. 4 back. Hilgers di Twente 4 back juga musim lalu. Kemudian Hapner pun di Fortuna Sittard CB kiri dalam formasi 4 back. Mungkin ada pertimbangan dari tim kepelatihan kenapa nggak kita coba? Karena selama ini sejak Patrick Kluivert megang tim nasional senior nggak pernah ada friendly match. Ya kan langsung lawan Australia ketemu H-2 baru ngumpul full. Dan itu pun nggak bisa langsung latihan semua. H-1 baru official training. Artinya mungkin saat inilah untuk bereksperimen, walaupun kita tahu kalau kalah ada konsekuensi poin kan, tapi siap nggak terlalu peduli lah, who cares kan, as long as dia bisa dapetin something, coba 4 back, jangan-jangan ini bisa satu opsi untuk mengelabui atau membuat lawan juga nggak terlalu gampang untuk memecah pertahanan kita. Karena kebetulan itu tadi beberapa pemain itu di klubnya itu mainnya di 4 back. Iya, justru Verdong malah dinehmaikan terakhir main CB kiri ya Pak Bung Ropan ya. Gitu. Iya. Jadi memang ada peluang-peluang untuk bisa karena mungkin kan skema baru selama ini kan saya lihat mungkin pelatih-pelatih lain, apalagi calon lawan kita kan Irak dan Arab Saudi, mereka sudah memahami mungkin lawan Indonesia pasti bermain 3-4-3. Main back karena sudah sering ketemu kan dengan Arab kita di putaran ketiga, apalagi dengan Irak sampai di Piala Asia kita ketemu sama mereka. Ya kan, jadi mereka tahu sekali nih skema Indonesia ini dari CSTY ke Kluivert ini begini. Nah bisa juga seperti Harpa bilang bercoba dengan 4 back ya, atau coba bermain dengan 5 kan tinggal di lapangan, fleksibilitas di lapangan kan. Bisa ada 5 kalau dalam tekanan, ya kan semua mesti dicoba-coba. Artinya kalau dengan skema 4 back sebenarnya peluang Mes Hilger untuk bisa ikut tampil sebagai starter itu akan lebih besar tentunya. Bisa sangat mungkin dia sebagai CB kanan, mungkin Jaitses CB kiri, kemudian ya back kiri mungkin Verdong, back kanan antara Kevin Dix, Sandy Walsh atau mungkin Reinders. Nah, tapi yang menjadi masalah kan Mes Hilger saat ini dalam kondisi di klubnya kurang begitu baik gitu. 2 pertandingan bukan karena cedera, tapi memang karena ada masalah. Ya itu telah boleh dikatakan bahwa dia itu dianggap nggak fokus dengan tim yang sekarang gitu, karena berpikir untuk pindah. Gitu. Sebenarnya kan dia minta untuk dimasukkan ke transfer request kan. Sebenarnya nggak ada masalah. Itu haknya pemain dan klub udah menyetujui. That's why di pertandingan terakhir di pramusim, ketika timnya main dia di pinggir lapangan pakai baju biasa, dia mendukung lah gitu. Cuman kan nggak ngerti kenapa proses kepindahan ini stagnan. Akhirnya klub berpikir seperti ini, ini kan saya udah gaji kamu nih tiap minggu. Lah kamu gimana, jadi pergi atau enggak? Karena kalau pergi kan lumayan dapat dana segar. Karena dia masih 2026 ininya ya. 2026. Jadi kan win-win solution, dia pun bisa segera main, bisa merecovery kebugarannya. Kalaupun nggak jadi, ya langsung aja bantuin. Karena Twente juga kemarin agak shaky juga ya, Bung Ropan ya. Sempat ada rumor mana ke Crystal Palace katanya kemarin. Itu kayaknya rumor yang nggak bertanggung jawab. Namanya rumor kan, boleh aja kan bulu ke Liverpool, bulu ke MU kan bisa. Namanya isu kan. Rumor itu bisa aja keluar kemana-mana kan, kita bisa lihat isu. Ya. Jadi ya boleh lah kalau sekedar rumor kemana-mana ya jangan langsung termakan juga. Tapi yang pasti semoga ya, maksudnya kondisi di klub ini nggak berpengaruh dengan dia saat main di timnas gitu. Tapi kalau dia nggak main bisa berpengaruh gitu. Harus cepat sama kayak Tom Hai juga kan, harus cepat dapat klub. Itu harus dilihat juga Marco. Tapi memang klubnya itu ingin cepat-cepat dia pergi dapat duit. Kalau tahun depan udah nggak dapat duit ya. Dapat duit ya. Untuk menjual Hilgers. Bosman rule ya. Iya, karena mereka ingin membeli dengan penjualan dari Hilgers itu, mereka ingin dapatkan back yang baru lagi untuk bisa membeli dana segar adalah. Makanya kan mereka lihat kapan pergi kan, kapan ya. Dan Hilgers juga mungkin ingin pergi juga. Dia mungkin cari klub, cuma kan siapa klub yang sudah benar-benar
firm untuk ambil dia itu kan tadinya mau ke Spanyol lah, mau kemana saya dengar juga ke mau ke Spanyol gitu kan. Banyak lah pokoknya belum pasti kan, sudah ada yang pasti, sudah hitam di atas putih enak. Ya gitu. Dan ini baru lini belakang yang kita bicarain, udah harus break lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Nusantara TV. Kembali lagi di Sportcast Nusantara TV. Ya, tadi kita udah di mana? Lini belakang. Sekarang ke lini tengah lah. Soalnya terlalu lama di lini belakang sampai ke lini depan. Bola di belakang-belakang terus. Tapi nggak ada umpan progresif ya. Iya. Nah, lini tengah. Ya, tadi kita udah bicarain sekilas soal Tom Haye, bahwa Tom Haye memang nggak dapat klub. Ya, kita meragukan kebugarannya karena cukup lama juga ya, mulai dari akhir kompetisi itu Almere terakhir main itu ya, mungkin sekitar Mei-Juni ya. Juni udah lama sekali. Artinya ya tadi benar yang kata Bang Ropan juga, nggak terstruktur juga. Kalaupun latihan ya nggak ada. Bisa aja latihan. Bisa aja, tapi tidak terstruktur gitu. Dan itu tentu akan berpengaruh dengan peak performa kan jatuhnya kan sebenarnya. Nah, oke. Di lini tengah yang menarik sebenarnya adalah comeback-nya Mark Klok. Nah, Bang Ropan gimana? Mungkin salah satu saya pikir yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan mengambil Mark Klok, karena mungkin dia melihat jam bermainnya Haye itu kan kurang. Kalau hampir 2 bulan dia nggak bisa ini, Mark Klok itu dapat jam bermain terus kan bersama dengan Persib Bandung. Dia kapten loh di Persib Bandung. Jadi pasti dia akan bermain terus, dan kebetulan dia memang bagus bermain untuk di Persib kemarin kan, dari pramusim terus dia bermain 2 kali lagi. juara loh. Back to back. Dan mungkin itu diberikan kesempatan lagi untuk dia bisa bermain, untuk bisa mengisi membackup mungkin Haye. Karena mungkin kalau Haye bermain setengah babak, mungkin babak kedua diganti misalnya. Mark Klok masih untuk mendampingi Joe Pelupesi. Kan bisa terjadi. Untuk di tengah itu Pelupesi masih pilihan. Kalau Pelupesi kayaknya itu masih no doubt lah itu ya. Masih belum terganti. Sekarang yang jadi ini sebenarnya yang masih agak debatable ini ya Tom Haye ini sebenarnya, karena memang beberapa pertandingan terakhir dia di babak kedua itu memang udah terlihat memang staminanya tuh. Iya, karena saya masih pernah nonton di satu podcast, dia mengatakan ada satu di masa dia dulu muda itu yang dia sesali dia nggak melakukan hal tersebut ya. Mungkin ini kembali ke soal kebugarannya, sehingga dia nggak seoptimum kalau mungkin dia melakukan itu. Tapi ya udahlah, itu nggak mungkin bisa balik lagi. Bagaimanapun juga dengan kondisi saat ini pun Tom Haye sudah sangat luar biasa sumbangsinya ke lini tengah kita. Dan ada Tom Haye, ada Joe Pelupesi. Mungkin agak situasi di lini tengah ini agak mix ya. Jadi kemudian Ivar Jenner juga cedera. Ini salah satu pemain yang menurut saya sih sangat konsisten ya. Baik di senior maupun U23. Padahal promosi ya ke tim utama FC Utrecht. Iya, dan dia kan bikin statusnya kan sideline for a while. Jadi kalau logika saya for a while itu nggak lebih dari sebulan. Jadi dia kan udah absen mungkin sekitar 2 minggu. 2 minggu. Ya mungkin seminggu lagi dia diprediksi bisa sembuh. Tapi kan kalau untuk langsung main nanti September agak resiko. Pemulihan dulu. Nah itu cuman satu yang saya senang itu performa Nathan di Willem II. Betul. Walaupun di sana dia main sebagai bek kiri ya. Iya. Tapi cuman di Liga 2 di kan SC Divisi main. Pertandingan pertama dia main dari bangku cadangan, pertandingan kedua starter dan main full. Kebobolannya hanya karena kipernya blunder. Dia bagus banget mainnya, that's why dia dipertahankan sampai menit terakhir begitu. Cuman ya itu tadi dia bermain sebagai bek kiri, cuman buat saya itu nggak masalah. Artinya kepercayaan diri dia yang udah begitu lama dia tidak main di Swansea itu pulih lagi. Jadi itulah situasi mix tim nasional kita, situasi di lini tengah kita saya pikir agak mix lah. Ya, gitu. Ada yang kabar buruknya, ada kabar baiknya. Iya, ada naik turun lah seperti itu. Mungkin tantangan bagi Nathan untuk bisa bersaing di lini tengah kan, bisa mendapatkan tempat di Haye. Mungkin kalau pertama mungkin Haye sama Joe Pelupesi lah. Tapi babak kedua bisa aja, saya bilang kita bahas tadi kan, kalau Mark Klok yang akan bermain. Dan toh ada 2 pertandingan ya Bung Ropan. 2 pertandingan kan bisa aja satu full di full, satu di sana. Dan masih ada Kakariki toh, masih bisa bermain. Masih ada Kakariki. Masih ada di lini tengah. Masih bisa dimainkan ya kan. Kalau boleh dikatakan masih kedalaman skuadnya timnas untuk lini tengah lumayan lah ya, karena memang banyak pilihan ada di sana. Ada Ricky Kambuaya tadi ada di sana, dan Nathan Choraun yang lagi on fire juga. Terus ada Mark Klok juga. Yang kalaupun dibilang pemanggilan setelah 1,5 tahun itu kan bikin orang
bergairah banget kan. Istilahnya udah Dia terakhir main Maret ya? Maret dipanggil. Lawan Vietnam kan? Iya, lawan Vietnam 1-0 di Jakarta, kalau nggak salah. U23, 2023. Ya, ketika Jai Isyas pertama kali main waktu itu kan? 24 ya. 2024. Tapi itu dia nggak tahu main nggak waktu itu di Nggak tahu, mungkin Enggak, main. itu terakhir. Vietnam. dipanggil kan? Terakhir, iya. Dipanggil, nggak pernah dipanggil lagi setelah itu. Enggak, maksudnya itu. pas lawan Vietnam itu dipanggil tapi nggak main. Dipanggil tapi kalau nggak nggak main. salah. Nggak Yang main. tahu saya terakhir kali dia main itu lawan Irak di Piala Asia. Oh, itu Iya, iya. 2023 Dia kan? main masuk menit ke-75 atau berapa. Iya. Habis itu di kualifikasi round 2 dia dipanggil memang lawan Tapi nggak Vietnam main. tapi Iya. nggak main. Iya. Nggak main, tapi Jadi- dia ada di bench kalau nggak salah ya, di sana. Jadi Makanya lumayan dia- lama, sekitar 1,5 tahun Lama, lebih. Makanya ketika dipanggil lagi kan, ya namanya orang udah lama nggak dipanggil, tiba-tiba diajak jadian lagi kan ini kan sama timnas istilahnya. Bergelora Harapannya lagi. seperti itu ya. Harapannya kita seperti itu. Dan kalau hanya untuk ukuran 45 menit, 30 menit main, Aman dia. Iya, setuju. Dan saya kira bagus dia akan bermain. Dia akan keluarkan semua kemampuan dia. Iya. Kan selama setengah jam 30 menit. Iya. Ya dan Kalau kemampuan bisa lah. bahasa juga Iya kan? tentunya akan membantu. Dia kan udah lancar bahasa Indonesia, jadi menerjemahkan. Marlock tapi kan bisa bahasa Belanda juga sama Patrick Kan Kluivert. Belanda, bisa Indonesia, Pemain bisa Indonesia, Inggris. pemain Iya, penghubung. Dia bisa Inggris, bisa Belanda, bisa Indonesia dia. Dia kan pernah jadi penterjemah siapa gitu. Ya. Iya. Dia terjemahkan untuk disampaikan ke pemain lokal Ya, Indonesia. nilai plus lah ya. buat Nilai dia. plus lah. Iya. Iya. Nah oke, lini tengah dalam lah ya, cukup dalam Aman lah ini ya. Aman lah ya. Cukup aman. Cukup aman di tengah. Sayap, Tinggal di sayap. tadi kalau kata Bang Ropan numpuk sekali. Iya, numpuk memang. Apalagi sayap kiri tuh. Terutama di Kiri kiri lah, kan, kiri lah, bagian banyak kiri kiri ya. kan, itu agak miring begini kalau di kiri tuh, agak miring gitu. Ya kan? Kapal oleng, Kalau kapal agak oleng tuh, gitu kan. Nah, Gitu. iya, miring ke kiri. Ada Calvin Verdong di sana, ada Sen Patinama juga. Ada Dean James. Dean James main Bahkan di situ. sebenarnya Hapner sama Dix juga bisa main di LB. Iya. Bahkan Eliano Rangers juga masih bisa. Kalau main mau dipaksa Masih ya. dipaksakan. Nathan Cho masih bisa Nathan main. Cho, ada Ya kan? berapa? 7 atau Iya. 8. Justin Hubner bisa main di kiri semua. Oke, bener. Karena kaki kiri semua itu kan. Dan natural mereka ada kiri. left foot loh itu. Kan akhirnya Jadi kan masuk akal kenapa Pratama yang tampil reguler. Tapi sebenarnya kalau saya Bung Marco ya, saya agak kurang sepakat sebenarnya kalau Pratama nggak dipanggil. Menurut saya karena ya. ini uji coba gitu. Karena ini coba dan suka atau nggak suka, lemparan ke dalamnya dia make something, suka atau nggak suka. Dan Betul. kita kan lawan Vietnam 1-0 nggak ada lemparan ke dalam dia juga. Iya. Tom Hai gol lawan China, lemparan ke dalam dia juga. Di Bangkok United pun dia golin di Australia, diawali dari lemparan ke dalam juga. Sebenarnya buat saya why not gitu. Kenapa Cuman enggak? bukan berarti Pratama nggak bagus. Bukan. Iya. Dia kan bagus, dia sudah buktikan di Bangkok kan, dia memang bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin reguler dia di sana. Iya, Pasti cuma posisinya dia itu mungkin Memang. itu yang Memang membuat menumpuk banget. kalau dia cuma bermain 5 menit kan bagi Pratama ngapain gue 5 menit 10 menit misalnya walaupun Iya. sebenarnya harus disyukuri juga bisa bermain karena posisi terlalu padat untuk bisa mendapat tempat. Namun sebenarnya kalau dia ada juga bisa dicoba juga misalnya lawan Kuwait atau lawan Lebanon kan bisa ada karena di sana. posisi kiri main di Bangkok juga ada Sen Patinama juga yang sekarang main di Buriram kan. Di Buriram ada di sana, iya. Ada di sana. Jadi sebenarnya bisa juga. Cuma itu mungkin ada pertimbangan dari pelatih sehingga karena di posisi kiri itu terlalu banyak menumpuk di sana. Kalau Pratama mengubah itu dia bermain di sayap misalnya, mungkin masih bisa. Berarti kirinya ini kelewat dalam. terlalu dalam lewatin. Makanya saya bilang agak oleng agak miring. Gitu. Ini kalau di laut warnanya ini birunya pekat ini ya. Laut dalam ini palung. Berarti. Tapi justru sebenarnya ini sebagai tantangan bagi Pratama sebenarnya ya. Iya, Dia akan termotivasi Betul. untuk bisa memberikan yang terbaik. Kalau dia bagus bermain di Bangkok, itu bukan tidak toh mungkin. usianya juga kan masih 20 berapa? 22 paling atau 23. Karena toh juga nanti kan yang akan menjadi yang utama itu adalah pemanggilan saat nanti mau di round 4. Iya, jangan-jangan round pas round 4 dia dipanggil Ya, malah. bisa jadi kan. Bukan Karena kan mikir-mikir juga, mungkin mentok lawan Arab atau mentok lawan Irak, lemparan cocok gaya permainan lemparan lawan ke dalam tim-tim dari itu Arab. loh. Betul. Iya. Jadi ya jangan langsung berputus asa gitu maksudnya karena nggak dipanggil di Masih ingat nggak lawan Argentina lemparan ke dalam Pratama kan Iya. bikin pusing bagi Emiliano Martinez kan. Pusing baru dia, ketemu. Hampir masuk satu kali hampir Iya, masuk iya, gitu. iya. Ya kan? Siapa tuh Romero kaget juga Ya kan Christian Romero di belakang Tapi pusing memang juga susah kan. mengantisipasi bola lemparan ke Memang, dalam itu dibandingkan tendangan pojok ya. Betul, kalau tendangan pojok kan mengarahkan yang susah. Kalau power pasti kencang karena Iya. kaki kan. Kalau ini nggak semua orang dan dia itu badannya sebenarnya bukan yang berotot atau Iya, apa. iya. Dan dulu kalau kita ingat ya, Rory Delap kan ada Rory pemain Delap, stok. ya. Itu juga menurut saya nggak sebagus dia itu. Lemparan ke dalamnya gitu. Tapi ya again bukan berarti kita mendowngrade keputusan Patrick Kluivert ya. Tadi yang pasti kayak ada Bung Roman dulu, kebutuhan, ada kebutuhan dan harus memilih. Betul. Gitu. Karena memang stoknya banyak. Tapi peluang masih terbuka. Buat Arhan masih terbuka. Masih, Iya, karena masih terbuka. tetap yang utama nanti kan Iya. pemanggilan saat mau round 4. Iya, kita akan tunggu round 4 aja. Ya pokoknya di kiri udah
laut dalam, banyak persaingan, jadi kita masih tenang lah, aman gitu. Nah, di kanannya ini sekarang ada Kevin Dix di sana, ada siapa lagi? Eliano Renders, Sandy Walsh. Bisa Yakob juga bisa main di situ atau Yance kan? Iya. Yance Yakob ya. Iya. Nah, Sandi kan? Sandi ya. Asnawi harusnya ya main di Asnawi ya, pasti right back dia. Iya, cuma nggak dipanggil. Ya sama juga. Sebelumnya sempat dipanggil waktu jelang pertandingan lawan China sama Jepang, tapi nggak masuk. Masuk juga di dipanggil, lawan Jepang tapi nggak main ya. Iya. Nah, itu karena kedalamannya di kanan itu juga banyak kan. Posisi banyak. Makanya sampai Eliano tuh didorong bermain lebih ke depan. Karena di belakang itu mau ganggu kalau lagi fit Sandi sama Dix susah untuk menggeser mereka. Tapi Dix gimana kondisinya? Terakhir kayaknya masih masalah sih, masih belum bugar benar sih, belum bugar. Tapi karena dia the way tim nasional memanggil dia kan artinya dia bisa kans main ya. Ya mungkin masih udah kontak-kontak. Tanya kondisi dia kan. Gimana lu kondisi lu? Oh bisa, saya masih bisa main. Ya udah. Dipanggil lah masih ini. Oke. Cuman ya pasti memang ada pertimbangan lah sampai karena kemarin memang sempat ada bukan berita, bukan rumor sih, tapi memang tim pelatihnya yang mengatakan ya resmi itu informasinya. Ada cedera yang memang kambuhan dari Kevin Dix. Makanya dia ditarik pada menit 46 sama lawan kemarin di AFC Pokal ya. Dia mainkan sampai di AFC Pokal ya. Dan mungkin dia nggak akan dipaksakan oleh Kluivert. Karena akan diperiksa juga di sini dia punya kondisi terakhir gimana. Jangan memaksakan dia main, kalau dia cedera lagi bahaya lagi. Dia cedera lebih berat juga lagi. Dia sudah lawan Jepang pertama kali kan debutnya dia. Lawan Australia nggak salah. Iya kan, jadi nggak boleh dipaksakan apalagi dalam kondisi yang dia tidak 100% betul kan ketika dia datang. Jadi mungkin dia bisa bermain super sub di babak kedua. Sandi mungkin akan main pertama ya, dikasih kesempatan 10 menit. Ya bisa aja. Nah, Sandi nih Sandi belum main ya di Buriram ya? Udah kemarin udah main. Nah, worst skenario dengan situasi dia di Yokohama Marinos kan still lebih baik dia saat ini bermain paling enggak kan. Walaupun mungkin dalam hati kecil kita kayaknya setahun lalu dia masih main di Mechelen di Belgia, kemudian turun lah kalau kita bisa bilang ya ke Yokohama Marinos. Kemudian sekarang Buriram, tapi ya udahlah apa boleh buat. Mungkin memang situasi seperti itu. Yang penting dia kemarin sudah main, mudah-mudahan rutin dan mudah-mudahan kepercayaan dirinya balik lagi. Apalagi kita sedang butuh. Di kanan sebenarnya dibilang tebel ya memang banyak ya, cuman kandidat kuat mungkin Kevin Dix ya. Yang utama Sandy Walsh, baru mungkin Eliano Renders atau tadi yang Bung Papan bilang Yakob atau Iya, tapi saya agak takut juga dengar Harba ngomong tadi, agak saya ngeper juga saya Marco. Ya kan, Mechelen, Yokohama, Buriram, nanti Dewa. Itu yang gue takut di situ. Untung Bung Harba nggak sempat ngomong sebenarnya. Tapi Buriram. Berhentinya di Buriram. Temboknya tebal kalau cuma semakin mendekati ke makin dekat soalnya kan turun ke sini terus kan, makin dekat Harba. Jadi paling tidak agak gini-gini juga nih. Ya kan? Nah, ini udah habis lagi waktu kita ini. Belum lagi kita bicarakan lini depan, tapi nggak apa-apa. Kita masih ada waktu satu. Bikin jadi satu aja. Kita akan satu di segmen terakhir, kita akan bahas lini depan dan U23. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Nusantara TV. Kembali lagi di podcast Nusantara TV, masih ngobrolin soal timnas bersama dua analis-analis handal kita ini, ya kan? Ini kita langsung ke lini depan aja ya. Tadi kiri kanan udahlah selesai. Kiri udah terlalu dalam, kanan oke masih oleng kiri. Tapi depan ini, ini lini yang mungkin paling dangkal kayaknya ya, karena memang oleh Romeni nggak ada. Ragnar sih main, udah dipanggil lagi, tapi habis cedera cukup lama Maret terakhir main, dan baru kemarin lawan Anderlecht dia main cuma 16 menit. Minggu lalu lah kurang lebih 16 menit ya. Ada satu peluang kemarin bagus juga, depan gawang cuma nggak gol. Nah, ini gimana menurut Oke, apa dulu ya. Pertama gini loh, dalam mungkin 10 tahun terakhir ini kan mencari nomor 9 ini kan makin susah ya, makin langka. Kita semua tahu lah gitu. Nah, kemudian ada satu missing puzzle yang selama ini kita tunggu-tunggu sejak zaman STY sampai dengan Coach Patrick Kluivert. Akhirnya datang juga kan oleh Romelu. Tapi kemudian di saat yang sangat paling penting ya, 8 sampai 11 Oktober ini kan momen terpenting dalam sejarah sepak bola kita nih kalau kita sepakat ya. Tiba-tiba beliau cedera. Nah, tapi apa boleh buat? Show must go on. Nggak ada pantang layar terkembang itulah pokoknya. Nah, sekarang siapa nih? Mau main seperti apa? Apakah mau main pakai false nine
agak false-nya Kalau memungkinkan kita sebelum juga. Aurel Romeni, kemarin kalau sebelum ada Aurel Romeni kan berarti yang depan ada Rafael Struijk, ada Ragnar biasanya, satu lagi Marcelino Ferdinand bisa. Nah, nggak ada yang pemain nomor 9 yang nggak ada, itu salah satu alternatif juga kan. Kemudian ada apalagi Ragnar udah balik. Ya, Ragnar balik kan juga cukup kontributif ya. Dia sejauh ini setahu saya 2 gol ke Vietnam, ke Bahrain, dan 1 assist ke gawang Saudi kan, yang kena punggungnya Sandy Walsh. Artinya dia punya kemampuan untuk mengcrack pertahanan lawan juga. Apakah dia akan memainkan false nine? Ragnar, Marceng, atau Struijk, atau siapapun itu kan? Struijk udah out. Oke, udah 3. Oke, berarti Ragnar, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta atau Jakob Sayuri. Jakob Sayuri. Ya, bisa aja. Atau Egy bisa macam-macam. Nah, atau mungkin dia memainkan ya tadi striker yang ada. Ramadan Sananta. Meskipun kalau saya agak sedikit menyayangkan nggak dipanggilnya Axel Runtukahu. Nah, ini nih menarik. Maksudnya walaupun memang dia baru mencetak 1 gol, tapi kalau lihat semangat juang dia, postur dia sangat layak untuk dicoba. Ya, dan nomor 9. Dan nomor 9 banget memang ininya. Itu. Gimana Bang Ropan? Axel Runtukahu. Iya, sama seperti STY mencoba pertama kali main dengan Malik Rizaldi kan. Kita away waktu itu. Dan juga Beckham Putra kemarin dicoba oleh Patrick Kluivert juga bisa bermain. Septian juga yang dicoba. Dan tidak ada salahnya kalau Axel memang mendapatkan kesempatan untuk dimain. Sayang di 27 itu tidak ada. Tapi terlepas tidak ada Axel, ya kita harus hadapi sekarang dengan pemain yang ada. Ya cuma ada Ramadan. Kalau misalnya nomor 9, agak mirip nomor 9 kalau misalnya nomor 9 lah, masih ada Ramadan ya. Kita nggak tahu juga kalau Mauro Silva ini selesai semuanya, ya naturalisasi dia tiba-tiba dia nggak kedua 3 dipakai dulu untuk diuji coba ini. Mauro Silva kan nomor 9 benar. Kalau bicara dengan Ole sebenarnya bukan nomor 9. Cuma dia pakai nomor 9 itu dia jadi nomor 9 itu memang. Jadi nomor 9. Dia lebih bagus nomor 10 sebenarnya kan, Ole atau lebih melebar. Tapi ya oke lah, dia sudah masuk di nomor 9 sudah top punya itu. Nah sekarang tinggal Patrick akan melihat Alex Pastur, Dani Lansat siapa. Mungkin Ramadan akan dimainkan kalau pakai false nine. Ramadan juga lagi bagus kok. Lagi bagus di Brunei kan lagi oke. Iya. Tapi keputusan Ramadan pindah ke Brunei itu cukup mengejutkan juga sebenarnya. Iya. Jarang sekali orang berpikiran untuk main di Liga Brunei. Tapi kan itu liganya kan main di Liga Malaysia. Liga Super Malaysia. Di Liga Super Malaysia tapi menurutku pilihan yang tepat gitu loh. Maksudnya gini, memang kesannya ini ya Liga Malaysia gitu ya. Dan kalau kita bicara Liga Malaysia ya Johor Darul Taksim. Cuman kalau kita lihat dalam 2 atau 3 pertandingan awal, saya lupa, dia benar-benar di situ diplot sebagai number 9. Nah, beda ketika dia di PSM Makassar maupun juga di Persis Solo. Dia sering main ke samping. Malah di PSM Makassar dia kan ngelayanin William Pluim dulu. Walaupun 11 gol juga nih. Nah, di DPMM nih, dia bermain sebagai nomor 9. Nah, saya berharap dengan posisinya seperti itu, ketajaman dia, insting dia, percaya diri dia untuk mengeksekusi bola itu tumbuh kembali. Walaupun memang masih 2-3 pertandingan ya, tapi sampai nanti tanggal 8 Oktober itu kan masih ada mungkin 5, 6, 7 pertandingan lagi. Ya mudah-mudahan dia bisa menunjukkan ketajamannya dan kemudian bisa berada di posisi yang tepat lah boleh dikatakan. Pindah ke tim Brunei ke main di Liga Malaysia. Betul. Di posisi yang memang ideal dengan dia dan selalu mendapatkan tempat. Tentunya ini bagus buat Ramadan Sananta. Ya menarik juga kalau bicara Ramadan ini, Marco. Kita masih lihat kalau main. Dia selalu dapat jam bermain loh. Biar cuma main di babak kedua kan. Itu makanya gue bilang ini mujur benar nih, bagus. Iya kan? Kata yang paling tepat emang. Iya kan? Dan dia mengawal timnas dari lawan Brunei loh. Iya, main dari round 1. Sudah di Patrick Kluivert masih dimainkan babak kedua. Itu luar biasa. Apalagi sekarang dia lagi bagus di Brunei. Pasti mungkin akan dapat tempat lagi. Bukan tidak mungkin dia akan bermain nantinya melawan Kuwait atau melawan Lebanon. Walaupun sebenarnya kalau harapan bilang kita bermain dengan false nine atau memindahkan Ragnar bermain sebagai striker. Ya di kiri kita bisa pakai siapapun, bisa di sana kan Jakob bisa ada di kanan atau Marceng bisa bergantian siapapun atau mendorong Dean James misalnya. Bisa aja kan itu bisa dilakukan. Jadi ya 2 pertandingan ini sebenarnya bisa menjadi ajang buat Ragnar juga untuk menunjukkan kembali kemampuannya dia setelah cukup lama. Betul. Jadi dalam 2 pertandingan ini kan boleh dibilang seperti pesawat yang sedang tidak normal ya, artinya ada kerusakan sedikit lah. Nah, disinilah kita akan melihat kemampuan pilotnya nih. Kluivert dan Pastur ini bisa nggak dia meramu dengan keterbatasan ini? Pelatih yang mewah ini ya. Pesawat mungkin mesinnya masih mati satu, dia bisa landing dengan baik. Nah, di situ diuji nanti kelihayan dari Patrick Kluivert dan Alex Pastur dan juga Dani Lansat. Nah, satu lagi yang di lini depan sebenarnya yang menarik juga adalah Beckham Putra ya. Beckham bukan tidak mungkin akan main. Dari yang tadinya dibully, akhirnya mendapat kepercayaan
repeat order sekarang dipanggil lagi bersama Stefano juga berdua. Nah ini di Liga sendiri kalau Bang Ropan lihat Beckham masih konsisten nggak sih? Oke, kalau bicara kan dia dapat tempat juga. Pujan Hodak bisa memainkan Beckham yang bermain dengan posisi apapun, tetap Beckham dimainkan. Dan saya pikir dia membayar kepercayaan dari Patrick Kluivert ketika debut dia di tim nasional senior melawan Cina. Yes. Dia tampil sebagai super sub dan dia membuktikan itu. Makanya kan dia dibawa lagi, dipakai lagi di Jepang, dimainin lagi karena Kluivert seakan-akan dalam tanda kutip ya jatuh hati lah. Dia ketika dia bermain bagus, penuh percaya diri dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi tapi bagaimana lincahnya. Mungkin ada penasaran juga. Jadi mungkin nanti ya Carlos sana kan nggak mungkin dicoba dari menit pertama kan. Kalau ini kan uji coba bisa lain. Dan dia tuh kemampuan terbaiknya seperti apa. Karena kan waktu lawan Cina dan lawan ini dia cuma lawan Jepang dia main starter tapi ya memang udah nggak lawan Jepang susah lah. Nah lawan Cina sih sebagai pemain pengganti gitu tapi nggak bisa kelihatan semua permainannya. Dan sedikit saya tambahkan ya, ketika di Bali itu training center ya, kepercayaan diri dia sangat luar biasa. Jadi dengan modal seperti itu saya rasa dia bisa berani untuk bersaing dan mentalnya ada itu. Iya. Dan dia nyusul kan waktu di Bali itu kan, dipanggil belakangan dan diterbang langsung ke Bali dia, merasa termotivasi sekali. Iya betul. Badan mungil dengan nyali besar. Iya, benar, itu masuk. Nah, kalau kita lah ini kan sebenarnya prerogatifnya Patrick Kluivert lah menyusun formasi atau bukan formasi starting 11-nya mereka lah. Tapi kan pasti masing-masing Bang Ropan, Bung Harpa punya lah di kepala masing-masing gue itu pengennya kalau harapan gue itu seperti ini nih kira-kira. Kira-kira Bung Ropan dulu. Untuk starting 11. Ya, 11 pemain. Yang nantinya 11 pemain lawan Kuwait dulu. Lawan Kuwait. Belakang kalau bicara di kiper dulu, Emil Audero. Iya. Kalau di kanan saya belum tahu kalau sampai Dix bermain lebih awal. Ya, kita nggak tahu. Sandi lah mungkin saya pilih. Oke, ya karena kan kalau memang dia bugar benar si Dix tapi saya coba dengan Sandi akan bermain sana. Lebih bugar lah kan. Iya. Sandi akan bermain. Di kiri itu kalau didorong lebih ke depan kan 3-4-3, masih dengan 3-4-3. Ada Verdong. Nah, 3 back di belakang itu ya masih Yasin Hapner, Jai sama Rizky Ridho. Itu yang akan ada. Nah, Tom Hai akan bermain dengan Joe Pelupesi. Di 4 itu kan, karena di Verdong sudah ada dengan Sandi. Nah, kemudian 3 di depan Ragnar akan bermain. Di sana ada Ramadan Sananta, kemudian Marcelino. Menurut saya. Oke. Jangan lupa dicatat. Prediksi kalau saya mikir mungkin ini saatnya untuk bermain dengan 4 back ya. Jadi 4-3-3. Oke, berarti di posisi kiper dulu. Kiper Emil lah. Emil ini lawan Kuwait ya. Kemudian CB kiri itu Jaitses. CB kanan Hilgers. Kemudian back kiri Verdong. Back kanan itu Kevin Dix kalau memang dipulih. Tapi mungkin saja Sandy Walsh ya untuk kalau misalnya antara Kevin Dix dan Sandy Walsh. Iya, kemudian 3 di tengah itu ya Joe Pelupesi, Tom Hai. Mungkin Ricky Kambuaya atau Nathan. Antara Ricky dan Nathan. Iya, kayak Ricky Kambuaya lah karena Ricky Kambuaya cukup impresif. Lalu di depan Ragnar, kemudian Marcelino Ferdinand kalau memang dia nggak cedera dan satu lagi saya rasa mungkin Ramadan Sananta. Baik. Aku nggak terasa ya ngomong-ngomong. Jadi di depan sama kita. Depannya sama. Ramadan Marceng dengan Ragnar. Yang beda agak di tengah tadi ada. Di belakang 4 back kan. 4 back. Dan nggak terasa ini udah habis. Waduh. 1 jam kita ngobrol. Begitu. Bukan 2 jam kita. Timnas kalau bisa dilanjutkan sampai 2 jam kita ini. Terima kasih Bung Harpa. Sama-sama Bro Marco. Terima kasih Bang Ropan. Sama-sama. Dan kita akan kembali ke Sportcast Nusantara TV minggu depan. Dan mungkin udah bersama dengan Bang Buenoya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Adios.